Pernah nggak sih Tuhan Yesus itu menyatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Berarti dia pernah dong waktu kecil jalan-jalan di tata-tata, aduh terus jatuh-jatuh. Sedangkan dia Tuhan, lo kok masih begitu? Oh, Yesus itu sok-sok eksklusif, oh enggak? Nah, kalau teman-teman aku tuh banyakan Muslim. Dan mereka suka bertanya ke aku dan aku suka menjawab lah ya. Karena buat aku kan, kita kan lebih karena kasih ya. Jadi kita jawab gitu kan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari teman aku yang menanyakan gini. Pernah nggak sih Tuhan Yesus, pertanyaannya gini, Tuhan Yesus itu siapa gitu kan? Saya bilang gini, 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, correct me if I'm wrong ya. Ya, Elia ya. Terus yang kedua, terus pernah nggak sih Tuhan Yesus itu menyatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Nah, aku dapatnya itu kan Yohanes ya, yang Yohanes itu waktu Tuhan Yesus sedang di sinagog, terus dia menyebutkan bahwa kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah, kan gitu kan? Ya. Tapi aku cari-cari memang nggak ada sembahlah aku, itu kan nggak ada. Terus aku bilang gini, Tuhan Yesus itu nggak pernah minta disembah, aku bilang. Jawaban aku ke mereka kan. Terus tapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa kalau kamu melihat aku, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Allah. Nah, aku juga jelasin kenapa kok mau-maunya Allah itu berkorban buat dosa manusia. Nah, aku kasih contoh yaitu orang tua ya. Misalnya mama saya sakit ya, kami sakit nih, anak-anaknya ibu saya, mami saya bilang gini, daripada kalian yang sakit, mendingan aku yang sakit, merasakan sakit itu daripada kalian, karena cintanya besar. Aku kasih analogi itu. Nah, jadi maksud aku gini. Terus yang selanjutnya, mungkin agak-agak saru atau agak-agak menyebalkan kali ya. Jujur aja aku sebel sih ditanya begini, tapi kan aku minta hikmat Tuhan juga untuk menjawab ya. Ada pertanyaan gini, bahkan dikasih video seorang, mungkin dia dari pendeta kali ya. Pendeta, terus dia convert ke agama lain lah ya gitu ya. Maksudku ngerti ya El ya? Maksudnya di Nah, apa? disusui oleh Bunda Maria gitu loh. Ya. Terus habis itu berarti dia pernah dong waktu kecil jalan-jalan di tata-tata, aduh terus jatuh-jatuh. Sedangkan dia Tuhan, lo kok masih begitu? So, aku jawabnya begini, karena aku bilang, satu, aku tidak paham sejarah tentang kekristenan, tapi buat aku iman Kristen itu adalah sedikit tahu lakukan, banyak tahu lakukan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi lebih penting tuh praktek, aku bilang ke dia. Kalau saya ditanya nomor ayat saya nggak hafal, tapi saya tahu ayat-ayat tentang ini, tapi nggak banyak, saya bilang, karena saya lebih ke praktek. Nah, itu Elia ada tahu nggak sih sejarah kayak gituan gitu semasa Tuhan Yesus hidup gitu loh. Ya. Nah, terus selanjutnya ditanya juga, umur berapakah Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Nah gitu kan. Aku bilang, nah aku kan nggak hafal ya El. So aku bilang umur 12 tahun waktu beliau memberikan khotbah di sinagog, itu kayaknya yang pertama kali. Ketika mama papanya cari dia, nah aku ngobrol ke mereka seperti itu ya kalimatnya ya. Ketika papa mamanya cari dia waktu mau pulang dari sinagog, lo kok Tuhan Yesus nggak ada ya? Ternyata beliau sedang ngobrol, seperti sedang berkhotbah, dan orang banyak mendengarkan di sinagog itu dan mereka bingung. Lo ini anak tukang kayu, istilahnya sederhana, orang miskin, kok lo pinter banget kan gitu ya istilahnya ya. Sedang sinagog ini kan S3-nya teologi ya, dan yang bisa kuliah di sinagog itu hanya orang-orang terpandang, orang kaya, orang cendekiawan kayak Paulus, saya bilang gitu. Tapi Paulus pun bilang apa sesudah kenal Tuhan Yesus? Ternyata padahal Paulus itu kan udah pintar, murid paling top, murid paling sadis kalau juga. bisa satu-satu dulu, soalnya saya nanti bingung. Oke. Nah, jadi itu dia pertanyaannya. Perkapan Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Nah, itu dia. Dan Tuhan ya. Oke. Nah, oke. Thank you, Elia. Kapan Yesus menyebut dirinya Allah Tuhan dan menyembah Dia? Yang kedua tadi apa tadi? Apakah dia mengalami kemanusiaan seperti manusia juga, yaitu disusui, gitu-gitu. Mengenai Yesus itu, di manakah Yesus berkata akulah Tuhan? Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, yuk di mute dulu ya. Yesus berkata,
Kamu berkata akulah guru dan Tuhan, katamu itu tepat karena memang akulah guru dan Tuhan. Mengenai yang menyembah dia, Yesus adalah orang benar. Kalau dia tidak patut disembah, dia tidak mungkin menerima penyembahan. Tapi buktinya, Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia. Tapi apakah yang sakit kusta itu dimarahi Yesus? Kamu jangan sembah aku. Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Kepala rumah ibadat menyembah dia. Tapi apakah Yesus menolak penyembahan kepala rumah ibadat itu? Tidak. Yohanes 9 ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembahnya. Di sini Yesus disebut sebagai Tuhan dan dia disembah. Kalau Yesus memang bukan Tuhan dan dia tidak mau disembah, dia akan mengatakan orang itu, jangan sembah aku dan aku bukan Tuhan. Tapi Yesus tidak menyangkal itu, malah diperhitungkan sebagai iman. Lalu Matius 15:25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Apakah Yesus menolak penyembahan itu? Tidak. Matius 28 ayat 9. Ini Maria Magdalena. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Yesus itu disebut Tuhan dan disembah. Tapi dia tak menolak penyembahan. Dan dia tak menolak disebut Tuhan, malah diperhitungkan sebagai iman. Artinya Yesus memang demikian. Masalah kapan Yesus disebut Tuhan? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi malaikat sendiri yang bersaksi mengenai Yesus adalah Tuhan. Kemudian ucapan Yesus sendiri. Coba kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Dan ini perkataan Yesus yang paling mencekam. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Siapakah yang ada sebelum dunia ini ada? Kalau Yesus bukan Tuhan, mungkinkah dia ada sebelum dunia ada? Kalau Yesus ciptaan, mungkinkah dia ada sebelum dunia ada? Di hadirat Allah. Wahyu 22 ayat 16, Yesus berkata, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Siapa yang berkuasa mengutus malaikat? Adakah nabi yang utus malaikat? Malah di perjanjian lama nabi-nabi itu yang didatangi malaikat. Tapi Yesus berkata, aku mengutus malaikatku. Yohanes 8 ayat 22, Yesus berkata, aku dari atas, seperti kata Pastor tadi. Kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Para nabi selalu berkata, demikianlah firman Allah. Beginilah firman Allah. Yesus gak pernah ngomong begitu. Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu. Yesus gak pernah bilang, demikianlah firman Allah. Tidak. Kalau Musa berkata, beginilah firman Tuhan. Yeremia berkata, Tuhan telah berkata. Elia menyampaikan, beginilah firman Allah. Nabi-nabi besar berkata, beginilah firman Tuhan. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu.
Dia nggak pernah bilang beginilah firman Tuhan. Enggak. Aku berkata kepadamu. Karena dialah firman itu. Ada nggak nabi yang bisa ngomong begitu? Tidak ada. Ya. Masalah Yesus, apakah dia menyusui juga? Di dalam Ibrani dikatakan, imam besar kita adalah imam besar seperti kita yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Pastilah dia menyusui, makan, minum, buang air. Ya karena dia manusia seperti kita. Kalau dia nggak begitu, ya dia berarti manusia jadi-jadian. Jadi dia manusia seperti kita biasa. Gitu ya. Butterfly gitu ya. Aduh, keren banget, saya sampai merinding dan saya record dan saya catat juga untuk membantu teman saya juga yang rindu sama Tuhan Yesus. Terus Kak, ini satu lagi Kak, kapan Tuhan Yesus pertama kali menunjukkan ketuhanannya, umur berapa? Saya sebutkan umur 12, apa benar Kak? Kamu menyebutkan dia umur 12 gini. Ketuhanan Yesus itu kan merujuk kepada kepenguasaannya. Yesus mengungkapkan kepenguasaannya itu ketika dia mau naik ke surga. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dia membuktikan ketuhanannya itu melalui kebangkitannya. Dia mau mengatakan, maut telah kukalahkan, akulah kebangkitan dan hidup itu. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia membuktikan ucapannya itu dengan bangkit dan hidup kembali. Nggak omong kosong dia. Dibuktikan. Disitulah puncaknya dia akan dimuliakan. Gitu. Ya. Kak, satu lagi Kak, untuk itu juga lebih penegasan lagi, kok mau-maunya Tuhan menebus dosa manusia gitu? Ya, kasihnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan. Siapa yang dikaruniakan? Anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kasihnya membuat dia bermurah hati memberikan karunia. Karunianya memberikan putranya. Di dalam putranya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kasih, karena Allah adalah kasih. Kak, ini aku punya teman-teman yang dia tuh nggak ngerti kedalaman kasih Allah. Kalau misalnya kita tahu ya Kak, dari sejak di gereja kita dari kecil udah diajarkan kasih itu bentuknya gini. Tapi saya ketemu dengan orang-orang yang aku nggak lagi menjelekkan agama lain ya, nggak ya. Aku hanya bergaul dengan mereka dan aku paham apa yang mereka maksud. Karena mereka kan lebih kepada networking kan gitu ya, silaturahmi. Tapi kasih itu, kedalaman itu sekuat apa sih sampai Allah itu mau-maunya anaknya tunggal dikasih ke kita yang cuma ciptaan udah bandel lagi dikasih pula. Itu menjelaskannya ke mereka tuh kasih itu seperti apa ya Kak? Metafornya ya Kak? Kasihnya Allah itu kasih agape. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Itu agape. Kasihnya Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan kasih itu. Kasih itu bukan sesuatu yang substansial, yang bisa diraba, dipegang, dilihat bentuknya. Tapi kasih itu sesuatu yang relasional. Karena dikatakan kasih kalau dia mengasihi. Jadi Allah itu adalah kasih. Ketika ada mengasihi, activity relasi. Makanya kekristenan itu tidak berbicara tentang aturan-aturan. Kekristenan itu berbicara tentang relasi di dalam kasih anak dengan Bapa. Kita anak-anak Allah.
di dalam Kristus anak tunggalnya dengan Bapa kita itu. Kita punya relasi. Kasih yang menghubungkan kita dengan Bapa adalah kasih-Nya sendiri, sehingga kita bisa terhubung di dalam jembatan itu yang adalah imam besar kita, yaitu Kristus. Tuhan itu gak mau kita terhilang. Tuhan itu gak mau relasi kita hilang, di mana Dia di dalam kerajaannya dan kita di neraka. Makanya kasih-Nya itu dipelihara, relasinya itu dipelihara melalui kasih. Karena sejak semula kita dimulai dengan kasih. Kejadian 1 ayat 26. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena apa? Dia tidak mungkin menyangkal dirinya. Jadi kasih itu ya Allah sendiri. Relasi. Ingat, itu tentang relasi. Makanya kekristenan itu, hal terdalam dari seorang Kristen itu relasinya dengan Allah. Kontemplasinya dengan Allah. Tapi harus di dalam Kristus. Karena kasih Allah itu hanya tercurah melalui Kristus. Jadi kalau ada orang tok bilang, oh Yesus itu sok-sok eksklusif. Oh enggak, kasih Allah justru hanya ada di dalam kasih, di dalam Kristus. Kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Gitu, ya. Sabar. Oke, Pastor mau dijawab, Pastor? Silakan, Pastor. Ya, Shalom ya Kak Butterfly, Tuhan Yesus sayang Kak Butterfly. Nah, tentu bagi orang yang mengolok tentang Tuhan Yesus kapan mengakui Allah, dalam iman Kristen bukan sekedar pengakuan, meskipun pengakuan itu ada. Dari kacamata pengolok ada 20 sekian nabi. Jajarkan 20 sekian nabi, tidak ada yang berani mengucapkan setegas seperti perkataan-perkataan Tuhan Yesus ini. Di antaranya Tuhan Yesus berkata sendiri, ini bukan perkataan muridnya, perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa akulah Sang Maha Kuasa. Di mana dalilnya? Catat, ada di Wahyu 1 ayat 8. Jajarkan, nabi nomor berapapun ada nggak yang berani berkata begitu? Nabi nomor 21 kek, nomor 7 kek, nomor 24, 25, tidak ada yang berani berkata begitu. Perkataan Tuhan Yesus berikutnya, nanti kita lihat selain dari perkataan Tuhan Yesus, juga dari nubuatan, juga dari kekuasaannya. Sekarang dari perkataan dulu. Banyak firman dari Tuhan Yesus, tapi saya bacakan beberapa saja. Perkataan berikutnya, Tuhan Yesus berkata, sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Ada nggak nabi nomor berapapun yang berani berkata seperti itu? Nabi nomor 4, nomor 10, nomor 24, nabi nomor 25. Kalau dari kacamata iman Kristen, nabi bukan hanya 20 sekian ya. Karena Daud pun bertemu dengan ratusan nabi. Tetapi dari kacamata pengolok ada 20 sekian nabi. Maka tidak ada satupun nabi berani berkata sebelum dunia ada, aku sudah ada. Hanya Tuhan Yesus yang berkata begitu. Di mana dalilnya? Catat tegas, ada di Yohanes 17 ayat 5. Perkataan ketiga, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku dari atas, kamu semua dari bumi ini. Aku dari surga, kamu dari dunia. Kamu dari bawah, aku dari atas. Semua nabi yang nomor berapapun tidak ada yang berani berkata seperti itu. Di mana Tuhan Yesus berkata dalil itu di mana? Catat, ada di Yohanes 8 ayat 23. Aku dari atas dari surga, kalian semua dari bawah dari bumi. Kita tahu sebutan Allah itu juga adalah sang awal dan sang akhir, alfa dan omega, al awal dan al akhir. Tidak ada yang lebih awal daripada dia, tidak ada yang lebih akhir daripada ia. Tuhan Yesus berkata sendiri, akulah sang awal dan sang akhir. Di mana dalilnya? Ada di Wahyu 22 ayat 13, perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di antaranya Tuhan Yesus mengatakan itu. Nah sekarang dari nubuatan. Banyak orang berkata coba cari semua nabi yang manapun yang mengaku nabi terakhir. Mungkin dari Indonesia ada yang mengaku nabi terakhir, Lia Eden zaman dulu. Ada juga orang dari Portugal mengaku nabi terakhir. Ada juga orang dari Arab mengaku juga nabi terakhir, menyempurnakan yang lain. Bagi orang Kristen mudah untuk membedakan mana yang palsu, mana yang tidak, yaitu ada nubuatan tidak. Kita tahu yang di Kristen nubuatan itu perkataan Allah melalui nabi-nabi terdahulu, di kitab-kitab terdahulu. Karena itu nubuatan bagi Tuhan Yesus ada. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1, oh ya, saya belok dulu. Waktu saya mengatakan nabi dari Arab, saya tidak bicara agama tertentu, tapi itu kejadian 10 tahun lalu diantaranya. Ada orang ngaku-ngaku nabi dari Arab sebagai terakhir dan punya kitab juga. Ya bagi orang Kristen gampang, tidak bakal percaya kepada orang-orang seperti itu. Karena tidak ada nubuatan Allah.
Kalau Kak Butterfly mulai sekarang membaca lembar pertama buku Alkitab kita, yaitu buku pertama, pasal pertama, ayat pertama, kata pertama, Beresit, yaitu kitab Kejadian, pasal 1 ayat 1. Dalam bahasa Indonesianya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan kata dan di situ. Kata dan di situ itu dalam bahasa Indonesia sering kita remehkan. Dalam bahasa Ibraninya, dan itu adalah et, yang terdiri dari 2 huruf, yaitu alef dan taf. Alef itu adalah alfa, huruf pertama. Taf itu adalah huruf terakhir. Berarti membaca Kejadian 1 ayat 1, membacanya adalah demikian. Pada mulanya adalah alef dan taf. Pada mulanya adalah sang awal dan sang akhir. Itu sejalan dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 14. Sebab itulah Tuhan Yesus berkata, akulah sang awal dan sang akhir. Nah, itu dari pengakuan-pengakuan. Meskipun kita tahu kekuasaan Tuhan Yesus bukan hanya dari pengakuan, dari nubuatan. Juga selain dari nubuatan, kekuasaannya pula. Sering orang Kristen menyampaikan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi pengolok suka mengolok-ngolok. Kalau cuma membangkitkan orang mati, zaman modern ada orang berdoa bisa orang mati bangkit. Apakah dia juga jadi Tuhan? Mari kita lihat sekarang kekuasaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh orang yang lain. Oleh orang yang cuma orang saja. Yaitu apa? Memerintah nabi-nabi. Tuhan Yesus berkata sendiri, aku berkuasa menyuruh nabi-nabiku. Tuhan Yesus juga berkata, aku berkuasa menyuruh malaikat-malaikatku. Catat dalilnya. Kita tahu pemilik nabi itu adalah siapa? Adalah sang Elohim itu sendiri, Allah itu sendiri. Ya. Kita tahu juga apa yang memiliki malaikat adalah siapa? Sang Elohim itu sendiri. Sembari saya teruskan dulu. Juga dari kekuasaan Tuhan Yesus adalah menciptakan alam semesta. Yohanes 1 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus adalah disebut sebagai apa? Sang pencipta alam semesta. Segala sesuatu diciptakan bagi dia, oleh dia, untuk dia. Juga di Kolose 1 ayat 15, ia adalah pencipta alam semesta. Karena itu dari kekuasaannya, dari pengakuannya, maupun juga dari nubuatan-nubuatan itu lengkap. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus berani berkata, aku dari atas, akulah sang maha kuasa, akulah sang awal dan sang akhir, dan tidak ada yang berani berkata, aku dari surga, kamu semua dari dunia ini, kamu dari bawah. Karena itu malaikat pun, kita tahu malaikat itu pekerjaannya adalah melayani Allah. Dan malaikat melayani Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 11, dalilnya di sana, catat tegas. Kemudian dikatakan juga malaikat menyembah Tuhan Yesus. Dalilnya di Ibrani 1 ayat 5, catat dalilnya di situ. Di Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus berkuasa menyuruh malaikat. Catat dalilnya dari sana. Dalil berikutnya Matius 23 ayat 34. Tuhan Yesus berkuasa menyuruh nabi-nabinya. Karena itu ada pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri, ada kekuasaan sebagai pencipta alam semesta, dan juga ada nubuatan dari ribuan tahun sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu. Karena itu membaca dari bahasa asli Beresit, bara Elohim. Itu di situ ada kata dan, adalah et. Et itu adalah sang awal dan sang akhir. Demikian Butterfly. Ya, gitu ya, Butterfly ya. Luar biasa dahsyat, sudah saya record, nanti saya kasih ke teman saya yang membutuhkan. Thank you Kak, thank you Kak, juga tambahnya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati.
teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dan ini adalah sebuah tanya jawab yang sangat luar biasa, yang dimana banyak dari para penanya mereka mempertanyakan hal yang dengan pertanyaan yang sangat tidak substansif atau tidak terlalu penting, karena mereka hanya ingin mencoba memojokkan pihak Kristen supaya mereka kebingungan untuk menjawab. Mereka pikir dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal itu kita bisa terjebak, padahal mereka sebenarnya sedang kebingungan atau tidak tahu harus bertanya dengan cara apa, karena mereka sendiri tidak tahu kebenaran yang sebenarnya. Jadi memang banyak orang-orang di sana yang mengolok-olok Yesus dan menjadikan itu sebagai lelucon untuk mereka, tapi sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana cara mencari kesalahannya atau mencari hal yang menurut mereka tidak benar. Jadi mereka menggunakan cara-cara seperti itu untuk menyerang kita. Nah, di sini Elia Miron dapat menjelaskan dengan baik bagaimana dia menanggapi setiap pertanyaan dengan jawaban yang sangat baik dan memiliki dasar di Alkitab yang jelas. Sedangkan mereka mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak penting atau tidak perlu ditanyakan, karena mereka tidak tahu harus bertanya apa lagi, karena yang dijelaskan sudah sangat jelas. Mereka tidak bisa membantah lagi. Dan yang paling aneh lagi, mereka banyak yang mempertanyakan itu hanya karena mereka tidak mau menerima Yesus, karena mereka ingin menyangkal. Mereka tidak punya alasan untuk menolak Yesus, makanya mereka hanya bisa mengolok-olok Yesus. Nah, begitulah teman-teman, diskusi itu supaya bisa mencerahkan banyak orang, bisa memberikan kebenaran ke banyak orang. Semoga video ini dapat dilihat oleh banyak orang lagi, sehingga mereka tahu kebenaran yang sebenarnya dan mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Meskipun banyak dari mereka yang masih mengeraskan hati mereka, meskipun mereka tahu kebenarannya, tapi mereka tetap tidak mau menerima Yesus. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka tidak pernah melihat ke dalam kepercayaan mereka sendiri, apakah yang mereka percaya itu punya dasar yang jelas atau memiliki alasan atau seperti hal yang mereka bisa jadikan sebagai landasan. Mereka sendiri tidak pernah mencari itu, justru mereka hanya mencari-cari hal-hal yang tidak penting dari agama lain. Mereka hanya ingin menyalahkan atau mencari-cari kesalahan dari kepercayaan orang lain. Padahal dari kepercayaan mereka pun sebenarnya banyak yang mereka tidak bisa jelaskan dengan baik. Jadi semoga melalui video ini banyak orang bisa melihat dan juga mendapatkan pencerahan yang baik dari setiap pertanyaan mereka. Mereka bisa mendapat jawaban yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Kalau perlu nyalakan bel notifikasinya dan bagikan ke semua platform sosial media kalian. Terima kasih teman-teman. Biarlah video ini semakin banyak ditonton orang dan semakin banyak orang yang mau menerima Yesus. Mereka tahu siapa juru selamat yang sebenarnya.
Terima kasih teman-teman semuanya. Shalom.